Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Wawan. Kita akan membahas bagian-bagian lingkaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, Kakak akan langsung masuk ke dalam materinya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar ban, ada gambar kancing baju, ada gambar uang koin, dan ada gambar disk atau kaset DVD. Nah, berdasarkan gambar-gambar ini, bentuk apakah yang adik-adik dapat simpulkan dari gambar tersebut? Nah, jadi benar sekali. Jadi bentuknya itu adalah lingkaran. Jadi sebenarnya apa sih lingkaran itu? Nah, lingkaran itu adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Yang dimaksud satu titik tertentu di sini adalah pusat lingkaran. Dan yang dimaksud dengan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama itu artinya garis apapun yang ditarik dari titik tertentu itu ke bagian busur dari lingkaran itu atau bagian samping-sampingnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas setiap bagian dari lingkaran ini. Yang pertama yaitu titik pusat. Nah, titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, dalam gambar ini titik pusat itu adalah titik O. Nah, jadi titik pusat ini terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, lanjut. Nah, yang kedua, bagian lingkaran yang kedua yaitu diameter. Diameter ini biasa disimbolkan dengan D. Nah, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Nah, dalam gambar ini, yang dimaksud dengan diameter adalah garis AB. Nah, kenapa dia disebut diameter? Karena dia melalui titik pusat. Titik pusatnya itu titik O. Nah, jadi AB ini harus melalui titik pusat. Nah, selanjutnya, jari-jari R. Nah, untuk jari-jari R adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik-titik pada lingkaran. Nah, jari-jari di sini itu adalah garis OA. Nah, yang kedua adalah garis OB. Nah, jadi di sini ada dua jari-jari yaitu garis OA dan garis OB. Itu adalah jari-jari lingkaran. Selanjutnya, busur lingkaran. Nah, busur itu adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, jadi pada gambar ini yang disebut dengan busur itu adalah busur BA atau AB, sama saja. Nah, kenapa dia disebut busur? Karena dia ada di kelilingnya lingkaran. Garis yang menghubungkan kelilingnya ini lingkaran itu disebut busur. Garis lengkungnya. Oke, lanjut. Untuk tali busur. Nah, setelah kita tahu bahwa CA yang garis lengkung ini adalah busur lingkaran, maka tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Jadi, yang menghubungkan kedua ujungnya itu tali busur tadi. Yang menghubungkan kedua ujungnya itu busur tadi disebut tali busur. Nah, jadi di sini yang disebut tali busur adalah garis AC. Nah, selanjutnya yaitu juring. Nah, juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah tali busur. Nah, di mana di sini tali busurnya? Tali busurnya adalah tali busur CB. Jari-jarinya jari-jari OB dan OC. Nah, jadi yang dimaksud dengan juring adalah daerah yang berwarna biru muda ini, yaitu pada daerah BOC. Nah, inilah yang disebut dengan juring. Selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, di mana di sini busurnya? Busurnya adalah garis lengkung antara AC ini, dan tali busurnya adalah garis yang menghubungkan kedua ujung busur tadi, yaitu garis CA ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan tembereng adalah daerah yang berwarna biru muda ini.
Selanjutnya adalah apotema. Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut harus tegak lurus dengan lingkaran. Nah, yang dimaksud tegak lurus adalah ini. Nah, dia membentuk sudut 90 derajat yaitu pada segitiga ODB dan 90 derajat pada segitiga ODA. Nah, jadi dia 90 derajat di sini sudutnya. Nah, yang dimaksud dengan apotema yaitu garis OD. Nah, karena AB ini adalah tali busur dan garis lengkung AB ini adalah busurnya. Jadi ini yang disebut dengan apotema. Nah, selanjutnya ini adalah bagian-bagian lingkaran yang secara lengkap. Ada jari-jari lingkaran, ada tali busur, ada apotema, ada tembereng, ada titik pusat, ada busur, ada juring. Nah, yang tidak ada di sini itu adalah diameter, tidak ditulis. Nah, namun yang perlu kita ketahui bahwa diameter itu adalah 2 kali dari jari-jarinya. Artinya, diameter itu sama dengan garis ini ke bawah. Nah, ini adalah diameternya. Itu 2 kali jari-jarinya. Oke, lanjut. Nah, sebagai bekal adik-adik di rumah, kakak sudah siapkan tugasnya. Perhatikan gambar berikut ini, kemudian adik-adik tentukan bagian-bagian lingkarannya. Mana titik pusatnya, mana jari-jarinya, mana diameternya, mana busurnya, mana tali busur, mana juring, mana tembereng, mana apotema. Nah, jadi tentukan misalkan titik pusatnya di titik E misalkan. Atau misalkan tali busurnya itu adalah garis ED. Nah, jadi silakan dicatat, ditulis dan dikirim melalui WhatsApp secara pribadi ke kakak. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.